Setelah kembali ke tanah air, tetap di dalam negeri persiapan pesta pertunangan. Kejutan ini, Xingzi pasti akan sangat senang. Kakak Xingji, apakah kita bersikap tidak adil kepada saudari Waning dengan melakukan ini? Anda dan saudari Waning menjadi kekasih sejak kecil selama lebih dari... Saya wanita yang Anda sponsori. Aku tidak ingin kalian putus. Kekasih masa kecil. Seandainya bukan karena maharnya bernilai milik dan bisnis keluarganya, apakah aku akan mentolerirnya selama bertahun-tahun? Kakeknya selalu mempercayai saya. Meski mencintaimu, tunggu pranikah, ambil harta 10 miliar. Dia tidak akan sambung lagi. Bagaimana bisa 20 tahun bersamanya? Susah dan senang bersama. Dia merencanakan untuk menghancurkan segalanya milikku. Ambil semua harta 10 miliar, dia tidak akan sombong lagi. Wan Ning, ada apa? Minggu depan pesta pertunanganmu dengan Pei Hangzi, bagaimana persiapan? Kakek, batalkan pertunangan dengan Pei Hangzi. Jangan konyol, pesta pertunangan akan segera tiba, sekarang bicara mau batalkan? Lagi pula, tunanganmu dengan Pei Hangzi sudah ditentukan sejak kamu lahir. Lebih dari 20 tahun, mana bisa langsung dibatalkan? Pei Hangzi berselingkuh dengan mahasiswi yang dia biayai. Apakah Anda ingin saya terus Pernikahan di keluarga kaya, perasaan tidak penting, saya kasih tahu. Setelah bertunangan, cepatlah punya anak, kalau kamu tidak mau. Saya akan kembali ke rumah, menjemputmu, mengajarkan aturan, bisnismu ini. Juga jangan dilanjutkan. Kakek. Baik. Kalau Anda bilang begitu, maka saya akan mengikuti keinginan Anda. Pei Xingzi orang jahat ini. Film pantas memberi saya anak. Banyak calon pernikahan, yang ini pergi ganti yang lain, yang dibina sendiri. Biarkan tidak digigit balik 2 kali. Qin Zhao, meskipun kita sudah tumbuh besar bersama, sekarang sudah bukan dari dunia yang sama. Kalau kamu terus mengganggu saya, kamu tunggu saja untuk dikeluarkan tentang masalah internet kampus. Saya harap kamu segera menggurasnya. Dibully setiap hari, bahkan diusir dari sekolah. Apa kamu rela? Bisa membuatmu tetap bersekolah, mencapai puncak sosial di Beijing. Secara langsung menginjak mereka di bawah kaki kesempatan ini. Apakah kamu mau? Baiklah, kakak. Musuh dari musuh adalah teman. Percaya padamu, jangan kecewakan aku. Nanti perlu lakukan apa? Ajari kamu langkah pertama dalam belajar berakting. Beri Pei Xingzi peringatan di pesta pertunangan. Aku tidak akan mengecewakanmu, kakak. Akhirnya aku bisa menunggu hari ini berdiri di sampingmu. Kenapa kamu datang? Kakak Xingji, kamu adalah orang yang saya hormati. Alasan saya datang karena saya ingin melihat kamu bahagia. Dengan begitu, saya merasa seperti saya yang menikah denganmu. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu. Kenapa kamu begitu bodoh? Kakak Kuning, hari ini adalah hari baikmu dan Kak Xingzi. Aku datang untuk mendoakan kalian agar bersama selamanya. Sampai tua beruban. Kamu harus baik pada Kak Xingzi. Kamu tidak bisa minum alkohol. Kenapa harus sok kuat? Ah ini. Kak Xingji, aku baik-baik saja. Gelas ini. Seharusnya aku yang menghormati kalian.
Bukankah ini pesta? Perempuan ini siapa? Si. Pasti orang luar. Dia orang luar, Pesta Pertunangan. nyanyi dan menari. Ternyata mau tes kepatuhanku, sayangnya aku bukan orang yang mudah dikendalikan. Gadis-gadis cantik itu semua datang mengetuk pintumu. Apakah kau sudah mati? Apa yang sedang terjadi? Momen WeChat saya akan dibanjiri dengan ini. Jiang Wanning benar-benar memukulku. Jadi kenapa kalau apakah kita masih perlu menentuk pas sekali? Hari ini hari kamu dan wanitamu seharusnya dipukuli. Saudari Waning, saya bukan orang jahat. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk Anda semua. Dia seorang mahasiswa saya dukung. Peh Xiao sangat baik hati. Saya terlihat berpikiran sempit. Makanya saya belajar dari Peh Xiao. Apa maksudmu? Seperti mahasiswa Su Youwei, saya juga mendukung satu orang. Jiang Wanning. Kamu, wanita, mendukung mahasiswa pria. Tersebar, apa kata orang? Kamu masih ada rasa... Pak PI, kalau mau salahkan, salahkan saya saja. Semua ini karena latar belakang saya yang kurang baik. Cuma dalam belajar yang masih lumayan. Setiap hari. Dibully. Hampir dikeluarkan dari sekolah. Bahkan tidak punya tempat tinggal, makanya kakak perempuan memperhatikan saya. Pria, bicara mengapa seperti itu? Tidak disangka, Qin Hao berakting licik meyakinkan. Ini bibit yang bagus. Ternyata mataku tidak salah. Jadi, hanya kamu yang boleh bantu mahasiswi? Aku tidak boleh bantu mahasiswa? Ini standar ganda yang menjijikan. Aku dan Wei Wei hanya hubungan sponsor dan yang disponsori. Kenapa bicaranya kasar? Ah. Tuan PI dan saudara Su ternyata bersih baik. Tapi, setiap hari Su bilang di sekolah kalau dia orangnya Pei Xiao. Dia takut diganggu. Pinjam namaku Butte Keberanian, masalah APA? Tapi lihatlah media sosial Su. Tidak terlihat seperti orang yang mudah diganggu. Setiap hari dia pamer hadiah mewah dari Pei Xiao di media sosial. Ternyata membantu anak yatim. Butuh banyak usaha ya. Oh maaf, seharusnya aku gak bilang ini. Wei Wei masih kecil, cuma anak-anak. Suka ini sangat normal. Jangan terlalu perhitungan. Kalau begitu, karena adik Su masih kecil, menurut aturan, apakah seharusnya? Hormati kakak dengan secangkir teh. Tepat sekali. Wei Wei berlutut panggil ibu angkat. Berlutut panggil ibu angkat. Jiang Wanning. Haruskah menghina saya seperti ini? Tidak mau panggil. Itu berarti mengakui diri buruk. Kalau begitu, menurut perjanjian pranikah, kamu harus menyerahkan 51% saham Pei milikmu kepada saya. Jiang Wanning. Bisnis keluarga Jiang dan Pei sangat rumit. Membuat keributan seperti ini tidak baik untuk siapapun. Jangan lupa, keluarga PI mengundang investasi. Jadi sebenarnya keluarga PI meminta Jiang Wanning, kenapa begitu sombong ya? Sepertinya Su Youwei datang ke sini sengaja untuk mengancam. Tidak mau mengalihkan saham. Coba bujuk anak kesayanganmu itu. Tidak takut aku lapor ke kakek? Silakan coba kalau berani. Begitu telepon, keluarga Jiang akan menarik investasi. Proyek keluarga Pei jalankan sekarang. Akan rugi habis-habisan. Kamu ingin aku mati? Pertimbangkan dulu. Bisa bayar harga apa? Wei Wei. Tayan Sebenter. Kalau pesta pertunangan ini gagal. Kita nggak bisa bongkar mereka. Nanti aku ganti rugi. Bu. Ya. Anak baik, ayo bangun. Dengarkan perkataan ibu angkat. Kepala penuh pria, itu penyakit harus sembuh. Ingat? Baiklah, terima kasih semua hadir.
Upacara pertunangan selesai, selamat menikmati, silakan santai. Oh. Selamat tinggal, Tuan Pei. Wei Wei. Tidak apa-apa. Nada bicara ini. Aku akan membalas untukmu. Baik. Jiang Wanning, aku akan mengekspos kelemahanmu. Kamu akan melihat keluarga Jiang diambil oleh kita. Kakak, bagaimana penampilanku hari ini? Puas? Bagus. Keterampilan teh kamu di luar dugaan. Belajar dari siapa? Sepertinya kakak belum ingat siapa aku. Anak kecil. Ada masalah ya? Uang dari menjual botol. Semuanya diambil. Aku tidak punya uang buat sekolah. Kakak, apa kamu peri? Senang dengar kata-kata itu. Ambil ini. Beli permen. Sampaikan salam ke kakak peri. Siapa namamu? Bisa membiarkanmu kembali belajar. Benarkah? Namaku Qin Zhao. Terima kasih, Kak. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Pintar sekali. Gak masalah, aku akan membalas budi kakak dan juga jadi suaminya. Aku tidak akan membiarkannya terluka. Oh. Semua ini karena kakak yang mengajarkan, makanya aku bisa berkembang begitu cepat. Kakak, kapan kamu bisa putus pertunangan dengan Pak Pei? Sekarang belum waktunya. Setidaknya tunggu sampai masuk ke dalam perusahaan. Dan bisa mandiri. Lalu aku akan mengandung anak saat itu. Kakak, kamu benar-benar mau melahirkan anak untuk Pei Xingxi? Pria yang tidak bisa mengendalikan diri itu. Sama saja seperti lumpuh setengah. Aku mau membuatnya selingkuh. Soal bisa tertipu. Tergantung padamu. Nanti pada waktunya. Apa yang kalian lakukan? Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Jiang Wanning, kamu berani membawa Qin Zhao ke rumah. Dan sangat dekat dengannya. Aku akan segera memberitahu kakak Xingxi. Qin Zhao Kim. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Baiklah, aku jujur. Heng Zhi mengizinkan aku tinggal di sini. Aku sarankan sebaiknya kamu sadar diri. Jangan ganggu aku dan Heng Zhi. Rumah ini aku yang beli. Kamu tinggal atau tidak, Pei Heng Zhi tak kuasa. Dan kamu... Aku tahu kamu mendekati wanita lain. Hanya karena cemburu padaku. Tapi aku nggak nyangka. Selama saja buruknya. Kamu nggak jijik tidur sama dia? Kupikir kamu bisa. Menghina berbeda. Ternyata bisa sebar gosip. Kenapa harus kakak bertindak? Suruh aja, dan selesai deh. Jiang Wanning berani kau memukulku. Memukulmu. Kenapa bukannya kemarin panggil ibu angkat? Lupa. Karena aku ibu angkatmu, aku punya hak untuk mendidikmu dalam keluarga. Keluarkan dia dan... Siap. Kamu. Kak, anggap saja aku jatuh sendiri. Jangan salahkan teman Su. Kamu anggap saja aku jatuh sendiri. Jangan salahkan teman Su. Jelas-jelas itu aku. Wei Wei tidak apa-apakan. Apakah ada yang mengganggumu? Su Youwei berani memukul Qin Zhao di depan wajahku.
Singji Kak. Bukan, kamu harus percaya padaku. Aku gadis kecil, tak mungkin bisa memukul Qin Zhao. Aku baru masuk. Melihat Wan Ning dan Qin Zhao bersama, mereka pikir merusak rencana mereka. Makanya mereka memukulku. Jiang Wanning. Apakah apa yang Wei Wei katakan benar? Kau dan Qin Zhao tidak bersih. Tuan Pei jangan marah. Semua karena Tidak punya tempat tinggal. Kakak yang membawaku pulang. Jika ingin menyalahkan, salahkan aku. Jangan bertengkar dengan kakak. kamu pria licik. Menjijikan tidak sih? Pura-pura waktu tunangan. Sampai sekarang masih pura. Kamu, pria tua hampir 30, mau tidur dengan gadis 20 tahun, tidak bawa orang lain ke rumahku, belum hitung masalah ini denganmu. Satpam, bawa mereka. Usir keluar dari sini. Mulai sekarang jangan izinkan mereka masuk rumahku lagi. Selamat tinggal. Halo. But masalah untuk keluarga Qinzhao. Jiang Wanning, kamu mengancamku agar tidak memberitahu kakek. Maka lihatlah siapa yang kamu pilih, orang tidak baik. Kak, kenapa tadi kamu tidak biarkan aku bertindak? Laki-laki jahat seperti Pei Xingzi seharusnya. Kenapa merasa ada yang salah? Pei Xingzi bisa melepaskan aku dan Qin Zhao begitu mudah. Kakak, Halo, Xiao Zhao, cepat pulang. Preman sedang memukuli orang tuamu. Dasar Pei Xingzi. Tak bisa lawan langsung, pakai cara licik. Ayo pergi. Dasar tua bangka. Jangan pukul ayahku. Kalian mau apa? Mana sopan santun kalian? Pei Xingzi nemu sampah ini. Pak. ibu, adik, kalian baik-baik saja. Kan? Kek. Aku bawa orang tua ke rumah sakit periksa, Ranan jangan takut. Kekek di sini. Sudah panggil penjaga orang tuamu, jangan khawatir. Hari ini terima kasih ya anak baik. Ada apa tante? Kenapa rasanya aku pernah lihat? Xiao Roxy. Dia orang yang sangat aku syukuri. Mewakili keluarga, terima kasih. Terima kasih, kakak. Semua belum beres, belum bisa bilang ke kakak soal dulu. Takutnya, kakak nggak suka aku punya maksud pribadi. Ternyata anak kecil juga punya rahasia sendiri. Pak Jiang. Orangnya sudah dibawa. Tenang, nggak ada masalah. Cedera kaki, kasih obat seminggu nanti sembuh. Penyakit ibu, sudah kasih obat. Istirahat dulu, nanti bisa ke rumah sakit buat pemeriksaan detail. Terima kasih, dokter. Anda pergi lihat Tuan Jiang dulu. Kami di sini. Tuan Jiang sudah menyiapkan pengawal untuk melindungi keluarga Anda. Ayah, ibu, saya keluar sebentar. Kak, terima kasih telah membantu keluargaku. Aku. Tak sangka Pei Xingzi cari keluargamu untuk mengancam. Itu kesalahanku, merepotkan kamu. Ini bukan salah kakak. Sejak Su Youwei mendekati Tuan Pei, dia terus mengancamku dengan keluargaku agar menjauhinya. Kali ini mereka sudah siap datang. Walaupun tidak berakting di depan mereka. Mereka tetap tidak akan melepaskan aku dan keluargaku. Tenang saja. Saya akan membuat Pei Xingzi membayar lebih dari sebelumnya. Supaya kamu lega. Kakak. Apakah kamu marah karena aku? Kamu. Marah karena aku? Benarkah? Seperti itu marahnya?
Anak kecil belajar jadi bos. Penyakit bos besar sudah berubah. Tahu. Kakak, langkah selanjutnya apa? Langkah kedua. Jika ingin melawan musuh, harus belajar menyelusup ke markas musuh. Bermain sandiwara dengan mereka. 3 hari lagi jamuan keluarga. Pei Xingxi menangkap kesalahanku. Saat itu, 51% saham PI dialihkan ke nama saya. Saya bisa mengatur agar Anda masuk ke perusahaan keluarga PI dan membeli aset dengan harga murah. Sudah diterima. Saya akan mengikuti pengaturan yang dibuat oleh saudara perempuan saya. Jiang Wanning, wanita ini. Mereka berhasil menyelamatkan keluarga Qin Zhao. Mungkinkah dia jatuh cinta padanya? Saudara Xingxi. Maaf. Semua ini gara-gara aku. Kesalahan Jiang Wanning, Wei Wei. Bukan urusanmu. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kalian, tolong hadapi Jiang Wanning. Xingxi kakek. Qin Zhao mengirim pesan dan ingin bertemu dengan kita. Dia bilang bisa bantu kita hadapi Jiang Wanning. Baiklah, besok kita lihat apa yang dia katakan. Saratakan, Ada APA Antara Kamu dan Jiang Wanning. Aku ditipu oleh Jiang Wanning. Dia baik padaku hanya untuk dilihat orang lain. Ketika suasana hatinya buruk atau aku tidak patuh. Ini akibatnya. Sebenarnya ini adalah hadiah dari kakak. Kakak. Suka tidak? Suka. Bagus sekali. Tak disangka, Jiang Wanning main belakang. Tuan Pei. Sekarang, keluargaku semua di tangannya. Jika kalian bisa membantuku meninggalkannya, aku bisa membantu kalian. Hek Xingxi. Lihat, apa aku salah ngomong? Qin Zhao pasti akan membantu kita. Benar-benar bikin sakit mata. Baik sekali. Beberapa hari lagi ada jamuan keluarga Pei. Ikuti pengaturanku. Obat ini efeknya sangat kuat. Nanti, atur beberapa pria untuk memuaskannya. Ambil foto. Waktunya tiba, telepon aku. Aku ingin dia. Hancur nama dan kehormatannya. Semua mengikuti perintah Tuan Muda Pei. Kalau mau sergap, jangan hanya perusahaan PI, tapi juga kakaknya. Semua itu juga milikku. Xingxi, apa yang terjadi dengan Wanning? Katanya malam ini makan bareng. Sekarang berapa jam dan dia belum datang, teleponnya tidak diangkat. Qin Zhao si bocah itu. Kenapa belum ada kabar? Nona Jiang ini tinggi hati, tidak menganggap kita penting. Menurutku, Xingxi nikah dengan siapa saja baik, kenapa harus sama dia? Huian, gadis di sebelahmu ini tidak buruk. Bijaksana, penampilan juga baik. Kalau bukan karena uang keluarga Jiang, Xingxi tidak akan menikahi wanita seperti Jiang Wanning. Xingxi, telepon sekali lagi untuk mengingatkan. Baik. Pak PI, melihat tunangan Anda dengan mahasiswa. Masak 3,202. Setengah hari akhirnya Qin Zhao yang lucu itu mendapatkan keuntungan. Tidak perlu mencari lagi. Saya tahu di mana Jiang Wanning. Dia sekarang sedang di kamar hotel 3202 bersama mahasiswa yang dia bantu. Kita laluan, bahwa saya ke sana, saya ingin melihat apa yang sebenarnya dilakukan Jiang Wanning. Pria yang tidak mau menyanyiakan kesempatan. Kesempatan untuk tampil di depan kakaknya. Tidak mau buang waktu sedetik pun.
Ini dia. Jiang Wanning, kamu tamat. Apa boleh buat, kan? Bos Pai. Di mana Jiang Wanning? Suruh dia keluar. Xingzi, apa ini? Kamu bilang Jiang Wanning diam-diam berbuat makam-makam di sini? Kok bisa? Kak Xingzi, Kak Ning tahu kita akan datang makanya dia sengaja bersembunyi. Bawa orang buat nonton keributan. Jiang Wanning. Kamu berskangkal dengan orang ini buat mainin aku? Kenapa? Rencana gagal, tak bisa ketahui perselingkuhan. Kamu kecewa ya? Jangan banyak bicara. Kamu dan Qin Zhao. Pasti ada yang kalian sembunyikan di sini. Kakak. Tuan Pei sudah membuat keributan di pesta pernikahanmu. Kok masih belum mengerti sih? Dia bahkan mengklaim gelar tunanganmu. Belum puas juga. Ah, Tidak seperti aku. Hanya mendapatkan sedikit sumber daya. Masih harus diasingkan. Kamu. Qin Zhao. Jangan kira hanya dengan beberapa kata bisa Jiang Wanong jatuh cinta padamu. Bukti mana? ya sudah, ya sudah. Kalau ini semua kesalahpahaman, kita tidak ada salah paham. Memang jatuh cinta. dengar baik-baik. Ini yang kamu akuin sendiri. Sesuai dengan perjanjian pranikah kita. Mahar 10 miliar milikmu. Harus semuanya untukku. Aku memberikan bukti kepada pengacara bahwa kamu jatuh cinta pada sekarang. 51% saham Pei otomatis beralih kepadaku. Mulai sekarang, pemegang saham terbesar PI adalah aku. Dan aku Akan masuk ke perusahaan sebagai asisten sekaligus wakil kakak menjadi sekretaris ketua. Aduh. Maaf ya. Tidak memegang dengan kuat. Tuan Pei, kali ini kita menang. Wanning, lihatlah kedua keluarga PI ini adalah sahabat sejati, tidak perlu demi hal kecil ini. Membuatnya terlihat buruk, kakekmu sekarang sudah berumur, kalian baru saja bertunangan. Jika ini tersebar, keluarga kita juga tidak akan bangga, betapa rumitnya ini, Gadis Jiang ini tidak tahu sopan santun. Su Youwei. Aku dan Pei Xingxi berpisah, bukan itu yang kau harapkan? Foto-foto ini. Kau memberikannya padaku. Lupa. Aduh. Foto ini sudah jadi bukti. Awalnya kirim foto-foto ini ke dia ingin dia ninggalin Xingxi kakak. Tak disangka, si imut ini masih simpan satu. Wanning kakak, kurangi bicara. Xingxi kakak buat kesalahan yang dilakukan semua pria. Kamu mau terus menuntut? Su Youwei. Apa kamu anggap Pei Xingxi sebagai apa? Orang baik yang membiayai sekolahmu. Penyelamat seperti Yesus. Juru selamat romantis dan kaya. Sebenarnya setiap sen yang dia keluarkan untukmu berasal dari kerja keras kakak kami. Kau mau terima kasih padanya. Lebih baik berlutut dan berterima kasih pada kakak kami. Tanpa dia. Sekolah bagus, pakaian bermerek, barang-barang untuk dipamerkan. Saudara perempuanmu adalah penyokong utama di belakangmu. Oh, Pei Xingxi. Jika kamu sekarang keluar dari PI dan bekerja sendiri, aku anggap kamu pria sejati. Sudah cukup. Jiang Wanning. Kamu hanya melihat Qin Zhao menghina aku, ya? Keluarga Pei dulu tunduk pada keluarga Jiang. Aku yang membujuk kakek untuk memberi makan. Perusahaan Pei bangkrut, menggunakan reputasi dan sumber dayaku. Biar kalian berdiri dengan kokoh. Sekarang kamu lakukan ini. Kamu merasa tidak bersalah? Shinsu. Kamu bilang semua ini hanya demi Qin Zhao, kan? Aku tidak punya waktu untuk membuat. Jika kamu tidak menandatangani, aku akan mengatur pengacara mengajukan gugatan. Caramu berjuang terakhir. Perusahaan Pei tetap aku yang menentukan. Baik. Aku tanda tangan.
Oh, kamu. Kakak. Tak perlu sedih untuk orang brengsek itu. Sejak memutuskan membalas Pei Xingzi, dia sudah tidak pantas aku tangisi lagi. Paling hanya merasa sedikit terharu. Perasaan sungguh mudah berubah, hubungan 20 tahun teman kecil. Pada akhirnya, juga bisa berubah menjadi seperti ini, berantakan. Itu masalah manusia. Kakak. Pei Xingzi tidak ingat kebaikan si kakak. Ada orang lain yang ingat kakak. Misalnya kamu, Kakak. masih mudah malu ya? Ayo, antar kakak ke tempat. Menang pertempuran, tentu harus santai. Mbak Waning, sudah lama tidak datang. Ayo. Ini minuman saya buat khusus untukmu. Mbak Waning, coba buah. Ini baru saja diimpor dari luar negeri. Sangat manis. Anak-anak minum ini. Ada yang baru di sini. Kakak sering datang ke sini. Penuh kenalan. Buka menara sampanye, lalu bawa kartu ke meja lain. Baik, Kak. Ayo. Beberapa tahun lalu tekanan tinggi. Suka datang sendiri minum sedikit. Kemudian suka ditemani adik-adik untuk minum. Melihat keramaian. Cukup lucu. Kakak bicara seolah ringan. Sebenarnya sulit ya? Kalau saja menemui kakak lebih awal. Mungkin bisa membantunya. Beritahu aku, kali ini ingin hadiah apa? Beberapa hari lagi bakal sibuk, saat itu tidak bisa sembarangan minta. Kakak. Sekarang kita. Apa hubungan kita? Hubungan apa? Donatur. Dan burung kenari yang cantiknya. Itu saja? Aku. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kakak. Kamu ingat? Tidak ingat juga tidak apa-apa. Hanya dengan cara ini, kakak akan tetap di sampingku. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tunggu sampai kamu tidur dulu baru pergi. Sekarang. Cium aku. Berciuman bukan begini caranya. Bukankah kakak sudah mengajarimu? Sudah jam berapa ini, kok belum datang? Ah, Mulai hari ini, Pei Xingzi tidak akan memegang jabatan di perusahaan. Selain itu, posisi di Dewan Direksi akan sementara digantikan oleh Qin Shao. kok tiba-tiba? Presiden PI masih pegang proyek 11 Jiao. Rumor bilang Presiden Jiang pacaran sama mahasiswa, Qin Zhao ini. Jangan-jangan pacarnya? Proyek 11 Jiao di tangan Pei Xingzi sepenuhnya diserahkan ke Qin Shao. Minggu depan harus lihat laporan. Ada yang keberatan? Rapat selesai. Qin Shao, ikut aku. Oh,
Ini konyol sekali. Anak muda baukan seperti dia tahu apa? Perusahaan PEI akan hancur di tangan Jiang Wanning. Situasi saya di perusahaan sekarang. Jika menyesal, masih ada waktu. Saya akan mengurus semuanya. Membuat mereka tidak layak membicarakan kita lagi. Kakak akan menantikan itu. Dengar-dengar di hari pertama Qin Zhao bekerja, dia langsung mengalami kegagalan. Tidak tahu diri. Jiang Wanning ingin memakai anak muda untuk bikin saya kesal. Bukannya Kuma carry perhatian? Bantu bakar api di PI. Dia bukan sudah ambil alih proyek 11 Jiao? Berikan padanya. Jika dia harus pergi nanti. Jiang Wanning nangis minta aku balik. Sebentar lagi. Aku pergi ke perusahaan. Tiga hari lagi adalah konferensi proyek 11 Jiao. Aku mau dia tidak bisa tampil di depan umum. Begitu malam masih belum pergi. Kakak juga nggak pergi? Mungkin kita memang saling memahami. Kelihatannya. Malam ini saya harus memenuhi tugas burung kenari. Buka pintu. Jiang Wanning, saya tahu kamu di dalam. Biarkan saya masak. Pintu ini adalah kaca 1A. Pengenalan wajah diganti. Dia tidak bisa masuk. Kalau harus menjalankan tugas, fokuslah sedikit. Pak PI, maaf ya. Di tempat PI, mencium tunanganmu. Pei Xingzi, apa yang kamu inginkan? Ini mengganggu orang, loh, baru saja pihak properti komplain ke saya. Qin Zhao. Berani banget kamu, di tempatku, cium tunanganku. Pei Xingzi, lepasin. Pak PI, jangan bilang begitu. Sekarang, pemegang saham perusahaanmu. Tapi Kak. Dan sebagai burung kenari sang pemodal. Hanya menunjukkan kesetiaan saya. Katakan, apa tujuanmu kemari? Jiang Wanning, apa kamu tidak takut kakek tahu soal ini? Sudah kukatakan, kakek datang karena kamu. Investasi di Jiang segera ditarik. Hanya akan merugikan kedua pihak. Hei, ada orang menerobos masuk ilegal. Kau benar-benar kejam. Kita tunggu dan lihat. Aku akan buat kamu menangis minta aku kembali. Tunggu mereka pergi. Aku pergi masukkan buktinya. Qin Zhao. Jiang Wanning. Siap-siap mati. Kakak berusaha keras mengancam Pei Xingzi menyembunyikan dari kakek agar aku bisa cepat dewasa. Kali ini, aku pasti berhasil. Bagaimana Jiang Wanning dan Qin Zhao memperlakukanmu begitu? Tapi. Aku panggil orang kepercayaan untuk membukakan pintu, mengubah data Qin Zhao, menambahkan foto gabungan dengan Jiang Wanning. Kita tinggal menunggu pertunjukan yang bagus. Kak Xingzi sungguh hebat. Tapi, Kak Xingzi, kali ini aku juga sudah berusaha. Jangan lupa ya. Nanti saat aku mendapatkan kembali Pei Group, aku akan menjadikanmu wakil direktur. Terima kasih Kak Xingzi. Kamu baik sekali.
Kenapa tanganmu berkeringat? Jangan tegang. Konferensi pers nggak selesai. Ada kakak yang bantu. Pertama kali hadiri acara dengan kakak. Pasti agak gugup. Mulutmu licik. Selera buruk banget. Pantesan berasal dari desa. Kamu masih hidup ya? Dengan tampang seperti itu, bagaimana? Angin neraka ya? Jiang Wanning, kamu sambang APA. Hari ini. Kamu tunggu saja, berlutut sambil menangis memohon padaku. Dari mana datangnya nyamuk berdengung di telinga? Jangan khawatir, musim akan datang, nyamuk tidak hidup lama kok. Sekarang mari kita sambut Tuan Qin Zhao, penanggung jawab proyek di sisi barat, ke atas panggung. $2,7 Milliarden. Apa ini? Ini dia Qin Zhao. Bagaimana bisa membiarkan ini? Kelluer. Jiang Wanning. Qin Zhao. Kalian tamat. 2 miliar yang didapat tidak sebanyak yang hilang. Pei Xi akan hancur di tangan Jiang Wanning. Menurut saya, lebih baik Presiden Pei kembali. Wanita itu tidak bisa diandalkan. Saya mendukung Presiden Pei kembali. Menyerahkan masa depan perusahaan pada pria tampan yang naik jabatan hanya mengandalkan wajah. Beginilah akibatnya. Jiang Wanning sebagai presiden perusahaan. Melindungi pacar. Keputusan yang salah. Sesuai peraturan perusahaan. Harus mengundurkan diri. Benar sekali, masuk akal, setuju, saya usulkan. Mulai hari ini, jabatan Presiden Jiang Wanning dicabut. Dan Qin Zhao ini dihapus dari industri. Setuju, angkat tangan. Wanning, ya. Melihat hubungan kita di masa lalu. Kenapa tidak kamu berlutut dan minta maaf padaku? Akui bahwa kamu buta. Akui bahwa kamu bodoh. Tanpa aku Pei Xingji, kamu bukanlah APA. Aku bisa beri kelonggaran. Bagaimana? Pei Xingji. Lupa pelajaran pertama yang diajarkan kakek kepada kita. Jangan rayakan terlalu dini. Apa maksudmu? Jiang Wan, ini sudah saatnya. Ngomong begini untuk apa? Kamu dan Qin Zhao bersekongkol menyebabkan kerugian perusahaan. Sekarang buktinya sudah jelas terlihat di layar besar. Oh begitu. Mau lihat lagi nggak? Jiang Wanning Qin Zhao. Konferensi pers. Bersiaplah untuk mati. Wow, berita ini mengejutkan. Bagaimana ini, kita selesai. Video ini dipalsukan, menjebak aku. Kamu dan Jiang Wanning. Berkolaborasi buat menjebakku ya. Kami menerima laporan dugaan kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi. Pasti mereka. Memang pantas ditangkap cepat atau lambat. Dia. Semuanya dia yang lakukan. Cepat bawa dia pergi. Pei Xingji. Kenapa kamu bisa begitu kejam? Awalnya kamu bilang, selama kita menjatuhkan Jiang Wanyan, Kamu akan menikahiku. apakah semua yang disebut Kamu bohong padaku. Diamlah. Di hatiku, hanya ada Wanning. Bawa pergi. pergi? Wanning. Kali ini aku tahu aku mohon, maafkan aku ya. Pei Xingji. Kamu kira masalahnya akan selesai jika menyalahkan Su Youwei? Ini adalah masyarakat yang berbasis hukum. Mulai sekarang, Pei Xingji resmi dipecat dari grup Pei. Petugas keamanan. Usir dia keluar. Setelah kau selesai, Din, kita akan putus tunangan. Jangan mengira kau menang. Jiang Wanning hanya memanfaatkanmu. Nanti setelah nilai darimu habis, nasibmu akan sama dengan aku. Ditendang Kelluer. Tuan Pei. Kita berbeda. Aku lebih muda darimu. Lebih berharga darimu. Kamu. Tuan Pei. Posisimu di perusahaan adalah milikku. Sebentar lagi. Pertunanganmu dengan kakakku juga akan menjadi milikku. Kamu.
Berhenti. Kakek. Kalau bukan Tante Song, aku belum tahu kamu dan Xingzi bermasalah begini. Kakek. Tentang aku dan Pei Xingzi di pesta pertunangan aku bilang. Anda tahu, tak bisa menerima hal kotor. Harus bertindak dulu sebelum memberitahu. Semoga Anda mengerti. Kakek. Aku dan Wan Ning hanya sedikit salah paham. Semua karena bocah ini merusak hubungan kami. Meski Jiang Wanning bertindak, dia harus hormati kakek. Pisahkan Jiang Wanning, Qin Zhao. Lalu perlahan urus mereka. Kakek Jiang, senang bertemu. Nama saya Qin Zhao, saya. Siswa yang dibantu oleh kakak. Wan Ning kau anggap aku pengkemasak telinga kiri keluar telinga kanannya. Hanya karena anak ini kau ingin membatalkan pertunangan dengan keluarga Pei. Kakek benar. Jiang Wanning. Pertunangan kita ditentukan oleh orang tua kedua keluarga. Mana bisa dibatalkan begitu saja. Kali ini, meskipun aku salah, nanti aku akan nurut kamu. Keluarga Jiang berkuasa. Kakak. Juga pemegang saham PI. Sebuah perjanjian pernikahan. Mana ada keuntungan nyata yang lebih dapat diandalkan. Anak muda, punya ambisi itu bagus. Tapi, kamu tidak punya latar belakang keluarga. Kemampuanmu itu, ya tidak cukup dibandingkan yang lebih baik. Wan Ning, pernikahanmu dengan Xingzi tidak boleh ditunda. Dan, putuskan segera dengan anak ini. Dan, putuskan segera dengan anak ini. Kalau Anda bilang begitu, saya lega. Memang Anda yang paling bijaksana. Tuan Jiang, harga saham Pei turun. Apakah pernikahan akan berlanjut? Anak muda berselisih sedikit itu wajar. Itu masalah keluarga. Pernikahan cucu saya akan tetap berjalan sesuai rencana. Wan Ning, ayo pergi. Yang diperhatikan Jiang Hai adalah kepentingan keluarga. Kamu tetap berusaha. Jiang Wan Ning wanita saya Kamu. adalah sampah. Tuan Pai. Bisa minta Anda berbicara sedikit. Tuan Pai. Kapan berencana menikah? Boleh saya tanya hubungan Anda dan Pak Jiang? Wan Ning, meski Pei Xingzi mengkhianati Anda masih bisa menganggapnya sebagai banggen. Saat itu, tinggalkan ayah dan simpan anaknya. Kenapa harus ribut seperti ini? Biarkan dia tinggalkan anak aku jijik. Lebih dari itu, kakek. Tujuannya bukan diriku, tapi seluruh keluarga Jiang. Tapi anak muda di sampingmu itu, terlalu terburu-buru, sulit dikendalikan. Bahkan jika harus diganti, tidak bisa pilih dia. Qin Zhao masih muda, ambisius, dan belum berpengalaman. Yang lebih penting adalah, dia orangku. Kau tidak mungkin tertarik pada anak muda ini, kan? Aku dan dia. Hanya pertukaran kepentingan. Jangan berada di tempat yang berbahaya. Hati-hati masuk angin. Qin Zhao. Aku mau kamu bantu aku segera hamil. Cepat hamil, sikap kakek bisa dilunakan. Qin Zhao punya lebih banyak waktu untuk tumbuh dan mendapat pengakuan kakek. Aku dan dia. Hanya pertukaran kepentingan. Meskipun kamu memanfaatkan aku tetap ikhlas hati. Baiklah.
Selamat pagi. Wan Ning tidak menyangka, kan? Kakek menyuruhku untuk menebus kesalahan. Sekarang, aku jadi asistenmu. Maria, Ayo kita bicara terbuka. Dekati orang seperti Qin Zhao hanya untuk membuatku kesal, kan? Kamu dendam padaku. Tapi jika tidak ada cinta, dari mana datangnya benci? Semakin kamu cuek padaku, semakin menunjukkan Kamu peduli padaku. kita bersama bertahun-tahun. Mana bisa langsung berpisah? Tidak ada mau main sastra burung kenari, berubah jadi mengejar cinta sampai mati. Pak PI, sekarang waktu kerja. Jangan paksa saya, silakan keluar. Tidak perlu berpura-pura, masih bertingkah seperti istri sah. Sekarang kamu paling cuma sejajar denganku. Kenapa sombong begitu? Setidaknya sekarang, yang ada di sampingnya adalah aku. Sedangkan kamu, sudah berumur. Tak punya daya tarik, bahkan tak bisa tampil. kamu. Tuan Pei. Cepat katakan jika ada yang ingin diucapkan. Jiang Wan Ning. Pak Gu akan kembali. Kamu tahu kan dia teman lama kakek. Jadi berpakaianlah yang rapi. Pakaian terbaik. Baiklah, Qin Zhao, antar tamu. Qin Zhao, temani aku makan sesuatu ya. Oke. Pak Gu setiap tahun datang mencari anaknya pada waktu ini. Beberapa hari sebelum dia kembali. Jadi, hari ini, tepat hari ulang tahunku. 10 tahun yang lalu, ayah ibu kecelakaan. Tepat hari ulang tahunku. Baiklah. Sebentar lagi 30. Tidak perlu sedih berlebihan. Hanya merasa, waktu memang berlalu sangat cepat. Sekejap mata, 10 tahun sudah berlalu. Tahun ini ada yang menemani, tidak terlalu buruk. Kakak. Setiap tahun ke depan, aku akan selalu bersamamu. Merayakan ulang tahunmu. Jangan cepat memberi janji. Kalau tidak bisa menepati, akan menyakiti hati orang lain. Kakak perempuan. Saya bukan Pei Xingzi. Aku tidak akan pernah menyakiti hatimu. Saya diasuh dan dibesarkan oleh orang tua angkat ketika masih kecil. Cincin ini. Orang tua kandung saya. Apa yang tersisa untukku? Satu-satunya hadiah. Sekarang saya serahkan kepada Anda. Ini terlalu berharga. Kenapa kamu kasih? Karena kakak adalah segalanya buatku. Dan aku juga ingin jadi sandaran kakak. Aku akan selalu mendukungmu. Kakak, selamat ulang tahun. Setiap hari ke depannya, hanya akan ada kebahagiaan dariku untukmu. Qin Zhao, janji kamu terlalu berat. Jangan bikin aku kecewa. Cincin ini terasa familiar. Qin Zhao, kamu tidak pernah ingin mencari orang tua kandungmu? Tentu saja. Tapi, aku diangkat oleh orang tua angkat sejak kecil. Banyak orang bilang di belakangku, aku ini anak jalanan.
Orang tua angkatku sempat ragu-ragu ingin memeliharaku. Tapi untungnya mereka membesarkanku. Aku berterima kasih dan tentu akan merawat mereka di hari tua. Walaupun terkadang, aku juga ingin tahu jawabannya. Orang tua kandungku, kenapa mereka meninggalkanku? Apakah aku tidak menjadi seperti yang mereka harapkan? Atau sebenarnya, aku memang anak yang liar? Jangan terlalu dipikirkan. Kalau kamu tidak mau mencari, aku tidak akan memaksa. Hanya saja merasa agak kasihan padanya. Sejak kecil hidup dalam kebenaran yang tak terjawab. Jadi kakak, jangan menjauh dariku. Bagaimana proyek terakhir dari Pak Li? Masih untung besar? Pak Zhao Pak. Cepat, makan dulu lalu kita ngobrol. Iya Pak Jian. Lama tak jumpa, sehat-sehat saja kan? Jiang Wanning. Kamu benar-benar berinisiatif membawa dia ke acara keluarga Gu. Bertunangan dengan Tuan Pei, sudah bermain-main dengan pria lain, drama. Iya betul banget. Memalukan kita. Pei Xingzi. Kamu dan dia berbeda karena aku mengambil alih keluarga Pei. Apa yang dibanggakan? Bertindak seolah punya otoritas. Kamu. Wanning. Aku sudah bilang untuk putus dengan Qin Zhao ini. Kenapa kamu mengabaikan kata-kataku? Hari ini kamu bahkan membawanya ke pesta keluarga Gu. Ayah Jiang Wanning. Kamu ini melawan kakek, memalukan keluarga Jiang. Kakek. Aku tahu apa yang kulakukan. Kalau bicara soal bagaimana kalau uang tunangan digunakan membiayai mahasiswi, lebih memalukan. Kamu. Wanning kupikir kamu semakin tidak tahu sopan santun. Tuan Gu, hari ini benar-benar maaf sekali Maaf merepotkan kalian. Nanti aku akan membawa Wanning pulang dan memberinya pendidikan yang baik. Jangan bicara begitu, Tuan Jiang. Anda terlalu sopan. Cincin ini tampaknya sangat familiar. Ada APA? Wanning, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Xingxin? Ho, boleh aku lihat cincin ini? Ini adalah cincin Kizel amatan buatan saya ketika mengandung Xiaoqi. APA. Apa itu? Anak laki-laki, kamu adalah anak kita yang telah dicari selama belasan tahun. Bagaimana mungkin dia anak kampung, anak keluarga Gu? Pei Xingzi, coba kamu bilang lagi. Berlutut. Bagaimana mungkin, dia bagaimana bisa menjadi anak keluarga Gu? Setelah penculik membawamu pergi, kami melapor polisi. Seluruh kota dalam keadaan penculik panik, mereka meninggalkanmu. Kami sudah mencari seluruh kota, tapi tidak menemukanmu, tidak terduga. Jiang Hai. Sepertinya pandanganmu tidak bagus. Kakek, aku tahu salah, maafkan sekali ini saja. Tampaknya, aku terlalu berbaik hati. Seseorang datang. Kakek. Berikan kesempatan lagi, kakek. Kakek mementingkan keuntungan. Akhirnya berhasil menangani Pei Xingzi. Tujuan tercapai. Tapi, Kamu anak kami mencarimu selama bertahun-tahun. Pulanglah bersama ayah dan ibu. Kalian lanjut bicara dulu. Kami ada urusan lain. Ayo pergi. Permisi. Kakak. tapi aku dan dia bisa seperti dulu lagi enggak? Laporan identifikasi keluar Qin Zhao. Dia anakku yang sudah lama hilang. Old Jiang Burkit Wanning. Nanti bawa istriku berterima kasih. Baik. Wanning.
Anak itu sekarang jadi pewaris keluarga Gu, identitas ini. Sudah cukup. Kakek, Pengumuman pembatalan pertunangan dengan keluarga Pei sudah kuminta sekretaris siapkan. Besok akan dipublikasikan. Bisnis perhiasan Gujiasi di dalam dan luar negeri ditambah sumber daya tambang. Sudah cukup menjadi bantuan terkuat kita. pernikahan dengan keluarga Pei harus dibatal, tapi harus bersama Qin Zhao. Saya belum memutuskannya. Apa maksudmu? Bukankah sebelumnya kamu minta untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Pei dan ingin bersama Qin Zhao? Kakek, saya mendekati Qin Zhao karena dia tidak punya kekuatan. Bisa saya manfaatkan. Sekarang, memiliki identitas tuan muda keluarga Gu. Latar belakangnya rumit sudah. Wan Ning ah. Menurutku kamu tetap harus memikirkan keluarga Jiang kita. Sebuah perusahaan, terlepas dari bagaimana butuh seorang pria untuk mendukungnya. Orang berpikir Jiang Wanning menikah dan punya anak untuk grup Jiang, tapi tidak mau. Memberi dukungan pada grup Jiang, tapi aku tidak mau. Kakek, aku pulang dulu. Wanning, Besok jam 3, lounge Teh Lanting. Tante mau bicara berdua dengan kamu. baik, Tante. Kat, aku ingin bertemu denganmu. Wanning, hari ini Tante panggil kamu untuk berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, saya tak akan bertemu Xiaoqi. Kebaikanmu akan diingat oleh keluarga Gu. Berlian pink dari tambang paman Gu. Tante memesan perhiasan, semoga kamu suka. Tante, Anda ini terlalu berharga, tidak bisa menerimanya. Ayolah, terima saja. Anggap ini tanda perhatian dari Tante. Hanya saja, cincin antik yang si kecil Ci beri padamu terakhir kali. Warisan Kelo Agagu untuk menantu perempuan, Tante harus mengambilnya kembali. Wanning, jangan dipikir macam ini. Keluarga Pei sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Si kecil Ci ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Gu. Sebelumnya ada yang bilang dia disponsori, itu benar-benar memalukan. Apalagi kamu. Apalagi punya reputasi buruk. Lebih tua 6 tahun dari putra Anda, benar-benar tidak sepadan dengannya. Bukan itu maksudku. Aku hanya mau tanya satu hal. Apakah kata-kata ini adalah maksud Qin Zhao? Ini memang maksud dari keluarga Gu. Perusahaan Gu ini akan diwariskan kepadanya. Kalau kamu benar-benar baik padanya, sebaiknya kamu tinggalkan dia lebih awal. Ibu benar. Saya dan dia tidak cocok. Saya mendekati Qin Zhao awalnya karena tidak punya latar belakang jadi mudah dikendalikan. Sekarang dia tiba-tiba jadi pangeran kota Jiang. Mana berani saya mendekati dia lagi. Ibu tenang saja. Banyak cowok muda di luar sana. Aku juga sudah pas ganti baru. Tante tahu kamu orang pintar. Nanti pasti grup Gu di luar negeri akan banyak membantu. Keluarga Jiangmu juga. Terima kasih, Tante. Terima hadiahnya. Sampaikan salamku untuk Paman Gu. Keluar saja. Toh, kamu juga sudah dengar. Keluar saja. Lagian kamu juga sudah mendengarnya. Ada apa dengan tanganmu? Kalau dia terus berusaha, Mama bisa dipertimbangkan. Tapi kamu sudah dengar, dia hanya memanfaatkan kamu saja. Mama juga demi kebaikanmu. Aku tahu dia tidak kekurangan pria. Tapi seumur hidupku, hanya menganggap dia. Apalagi mau kamu dengar? Untuk dia, kamu hiburan. Kamu harus pergi ke luar negeri beberapa tahun. Kembali ke sini masuk kantor pusat, nggak ada kamu nggak bisa dapatkan.
Aku sudah setuju ke luar negeri. Tiket pesawat diganti 3 hari lagi. Kamu benar-benar sudah memutuskan. Ibu akan pesan tiket buatmu sekarang. Jika hanya berada di puncak yang bisa mendapatkanmu kembali, aku pasti akan mencapainya. Qin Zhao punya masa depan baik dari sekarang. Jangan menunda dia. Semua orang merasa. Apa yang kamu lakukan untuk mencari pria, untuk mendukung keluarga Jiang? Jiang Wanning, kamu adalah dirimu sendiri. Jangan karena pria menghentikan karirmu. Kenapa kamu di sini? Kamu. Tanganmu. Lepaskan aku. Gila. Lepaskan aku. Qin Zhao. Sudah cukup, Qin Zhao. Kita sudah selesai. Aku tidak setuju. Kenapa? Kamu bilang mulai ya mulai. Kamu bilang selesai ya selesai. Kamu tidur dengan aku. Tapi tidak mau aku. Kakak. Aku mohon. Jangan usir aku. Qin Zhao. Kamu adalah pangeran keluargaku. Kamu tidak butuh dukunganku lagi. Orang tuamu masuk keluargaku untuk adikmu telah masuk keluargaku. Hubungan kita tidak perlu dipertahankan. Saya cuma bilang kita. Kita, Qin Zhao. Aku tidak akan mengatakan kata-kata menyakitkan untuk memaksamu pergi. Tidak suka berakting dalam drama emosional. Tapi aku seorang pebis, aku akan mempertimbangkan keuntungan. Aku yang membina jalanmu. Kamu berdiri di atas punggung Pei Xingzi. Tambah sumber daya saya. Cukup untuk membuat kamu jadi pengusaha muda. Berdiri di sampingku. Tapi sekarang, tidak sama lagi. Apa yang berbeda? Aku tetap Qin Zhao. Diam saja memandangmu masih tetap Jiang Wanning, kamu adalah pangeran keluargaku. Punggung adalah keuntungan keluargaku. Keluargaku mengakui kamu. Kenapa tidak memanfaatkan Tapi, kalau begitu, kamu lebih baik hanya menjadi hiburanku saja. Dia tahu semua yang saya dan Bibi, dia tahu semuanya. Qin Zhao. jangan bicara lagi. Saya setuju keluarga gue pergi ke luar negeri. Pesawat itu 3 hari kemudian. 3 hari kemudian. Aku tidak akan pernah mengganggumu. Jika Anda tidak mau. Sekarang kau bisa mendorongku menjauh. Anjing gila. Kapan harus mengencangkan cincin?
bajingan itu. Kakak perempuan, aku terbangun. Sarapan sudah siap. Ayo berangkat. Aku sudah mendapatkannya. Jika adikku tidak menyukainya, dia bisa melepasnya sendiri. Lalu saya membuangnya. Beginilah dirimu dulu diranjang, lembut, dan patuh. Semuanya hanya sandiwara. Apakah adikmu tidak menyukainya? Kakakku tadi malam. Diam. Jam berapa? Di mana ponselku? 10:30. Dari perusahaan masih. Jangan khawatir, kakak. Dari perusahaan sudah aku tanyakan cutinya. Beberapa hari ke depan. Tak mau ada yang mengganggu kita. Kenapa kamu buat keputusan untukku? Kakak kan setuju kemarin. Berpisah 3 hari lagi. Apa mungkin? Kakak berubah pikiran. Cukup satu kata dari kakak. Aku bisa tidak pergi. Keluargaku merencanakan masa depanmu. Jangan keras kepala. Apakah di masa depanmu ada aku? Kakak. Jiangcheng dekat sekali dengan New York. Naik pesawat butuh 12 jam. Qin Zhao. Saya sudah hampir 30 tahun. Masa depanmu masih punya banyak pilihan. Tapi sudah tidak muda lagi. Saya tidak punya energi untuk bermain game cinta ini. Ini bukan permainan. Kakak. Sejak pertama kali melihatmu di kota Qinghe, saya sudah tahu. Setiap langkah masa depan saya. Untuk menuju padamu. Qinghe County. Kamu tentang. Universitas Huaguang bukan kali pertama kita bertemu. Sudah lama aku bertemu denganmu. Sudah lama. Aku suka kamu. Sudah lama. Aku suka kamu. Anak kecil dari Qinghe County. Di acara pembukaan Universitas Huaguang, aku mengenalimu. Kakak. Bukan kamu yang memilihku. Aku gunakan 7 tahun. Selangkah demi selangkah. Sampai ke tempat yang bisa kamu lihat. Jiang Wanning, kamu benar-benar berdosa. Bagaimana bisa kamu memilihnya? Kakak. Beri aku beberapa tahun, aku pasti akan menyelesaikan pendidikanku cepat. Lalu dengan sah. Berdiri di sisimu. Kalaupun begitu, lalu kenapa? Cinta pria berubah cepat. Mengapa menunggu anak tumbuh? Asal 5 atau 3 tahun, aku pasti. Qin Zhao, aku punya cita-cita sendiri. Semua orang pikir aku memilihmu agar keluarga Jiang terlihat baik. Tahu dalam hati, kau adalah pisauku, kau adalah dukunganku. Aku takkan melakukannya demi pria, menyerah pada kemajuan saya. Ayo kita pergi sekarang. Aku tidak punya waktu lagi untuk bermain denganmu. Kakak perempuan. Ini 3 hari, jadi ya 3 hari. Tepati janjimu. Sudahlah. Lagi pula, aku tidak akan rugi apa-apa. Ini hanya 3 hari. Ah, sehari kemudian, 3 hari kemudian, 4 hari kemudian.
Tunggu aku kembali, kakak. Kabarnya luar biasa. Apa? Bos kecil Qin yang baru di perusahaan adalah pewaris keluarga Gu di Beijing. Serius? Kudengar keluarga Gu mengirimnya ke sekolah bisnis di Amerika untuk memperdalam. 3 tahun kemudian, setelah selesai, langsung mewarisi perusahaan keluarga. Tahu dari awal, lebih sering bicara dengannya. Siapa tahu bisa menikah dengan orang kaya. Keluarga Gu punya bisnis besar. Pernikahan semuanya ada harganya. Bahkan Pak Jiang pun tidak mencukupi. Kamu pikir ini drama pendek? Pak Zhang. Sudah selesai kerjaan, sempat ngobrol gosip. Ayo. Pernikahan keluarga kaya selalu ada tarifnya, Pak Jiang mungkin tidak cukup. Anakku. Cepat sekali datangnya. Jiang Wanning tidak akan kalah dari siapapun. Anakmu juga pasti yang paling unggul. Punya setengah jam, ceritakan tentang diri kalian. Direktur Jiang, meskipun Anda dan perusahaan Jiang menguasai 80% bisnis di Jiangcheng. Tapi Anda masih punya anak. Di pasar jodoh, juga barang yang tak laku. Setelah menikah Anda harus cari orang untuk urus perusahaan Anda. Berikutnya. Wanita mendukung suami dan mendidik anak. Berikutnya. Mana ada kencan buta digelar dalam bentuk sesi kelompok? Jiang Wanning, kamu menghina aku? Setidaknya kita bertiga di Jiangcheng adalah orang-orang yang dikenal. Berikutnya. Halo, Bu Jiang, saya Qin Yuan, saya datang untuk wawancara magang. Sepertinya saya salah masuk ruang rapat. Kamu saja. Kamu saja ya. Masa magang 3 bulan, berprestasi diangkat cepat. Apa? Acara kencan buta selesai, teman-teman pulang. Kamu. Pulang kerja temani aku makan malam, urus surat nikah. Wah bos gawe kerja. Bu Jiang luar biasa. Efisiensinya tinggi banget. Jiang Wanning. Saya batalin proyek 3 miliar demi ketemu kamu. Berani main-main sama saya? Jiang Wanning. Sudah mau pergi, acara temu jodoh ini. Bu Jiang. Soal pernikahan. Barusan. Kakak, aku sudah kembali. Lama tidak bertemu. Kapan kamu kembali ke negara? Kau ingin ngobrol santai denganku di sini? Orang-orang ini sangat mengganggu. Jiang Wanning. Kakak, sekali mengundang begitu banyak pria untuk kencan. Selera lumayan besar, ya. Kami berangkat sekarang. Turun. Bukankah itu 3? Saya kembali lebih awal. Bagaimana? Aku merusak kencan butamu. Kamu tidak bahagia. Saya menyelesaikan jam kursus lebih cepat dari jadwal. Saya hanya tidur 3 jam sehari. Mengamankan proyek besar di Wall Street. Akhirnya, berdiri teguh di perusahaan. Beli tiket penerbangan awal untuk pulang. Hanya untuk melihatmu lagi. Kakak, kau kejam sekali. Kalau aku kembali terlambat 1 hari saja.
Apa aku harus menerima undangan pernikahanmu? Qin Zhao, kita sudah selesai. Selesai. Siapa yang setuju? Kamu yang ajarin aku. Kalau mau sesuatu, harus segala cara. Kamu lupa. Ciuman harus ganti napas. Itu juga kamu yang ajarin aku. Kakak, kamu juga lupa. Berhenti. Menyetir. Menyetir. Kamu berbeda sekarang. Atau apakah itu? Inilah wajah sebenarnya. Memikirkanmu bertahun-tahun. Dia sangat menyimpan dendam. Kakak perempuan, mohon maafkan saya kali ini. Apa Tuan pergi ke luar negeri untuk belajar keuangan atau hukum? Cara efektif untuk gadis-gadis muda. Sayangnya, tidak suka tipe seperti kamu. Benarkah? Jenis apa yang kamu suka? Yang penurut. Yang liar. Asalkan kamu suka. Aku bisa berperan jadi yang kamu mau. Kamu mau bawa aku kemana sekarang? Aku langsung ke sini turun dari pesawat untuk menjemputmu. Belum sempat menyapa keluarga. Kak, bagaimanapun sudah mendapat cincin menantu keluargaku. Pulanglah sebentar. Menantu yang buruk rupa, juga harus bertemu mertua. Kamu memberikanku ini, tidak bisa melepasnya. Kalau tidak bisa lepas, ya sudah. Lagi pula aku kembali untuk menikah denganmu. Jangan bercanda. Kembalikan padaku, siapa yang tak membiarkan kita bersama? Itu dia. Ibu, kenapa belum pulang? Zhao Zhao merindukanmu. Kamu punya anak. Kamu punya anak, dia tidak bisa mengetahuinya. Tentang keberadaan Zhao Zhao. Ya. Suamiku. Kamu bertemu dengannya di kantor. Yang mana? Yang berdiri di samping. Pria manis itu. Kenapa kamu tertawa? Apa gunanya masih bertanya? Kita tidak mungkin lagi. Berikan ponselku, mau pulang. Sudah berakhir atau belum? Bukan kamu yang memutuskan. Kakak. Kamu masih ingat ruangan ini? Pertama kali kita. Di sini kita. Saat itu. Kau belum sangat menolak. Di luar negeri malam panjang. Setiap malam berpisah. Aku selalu memikirkanmu. Gila. Kulit kakak. Aroma wanginya. Saat terengah karena emosi. Aku tak ingin melupakan apapun. Kakak. Katakan padaku. Selama 3 tahun ini. Pernahkah sekali saja memikirkan aku? Bangun. Suamimu. Pernah kemari? Sudah cukup. Kelihatannya.
Tadi malam saya kurang berusaha. Baju tidak bisa dipakai. Nanti saya panggil orang untuk kirim 1 set. Hari ini dengan suamimu. Urus perceraian. Bagaimana semalam sudah ambil semua? Masih mau lari dari tanggung jawab? Kita semua dewasa, main-main saja, jangan serius. Kakak. Hati-hati nanti malah kena sendiri. Halo Ibu Zhao Zhao. Zhao Zhao bilang sakit perut. Cepat datang ke rumah sakit. Aku segera ke sana. Biar aku antar kamu. Jangan biarkan dia lihat Zhao Zhao. Kalau keluargaku tahu, mungkin akan ambil anakku. Dia pewaris keluarga Jiang, tidak boleh direbut. Tidak perlu. Saya sudah panggil mobil. Boskin, sudah ditemukan. Nona Jiang belum menikah. Hanya punya seorang putri. Keluarga Jiang melindungi, sehingga info luar sulit ditemukan. Lanjutkan pencarian. Saya mau tahu. Apakah itu anak kandung atau adopsi, berapa usianya? Dengan siapa dia punya anak? Ciao ciao. Perawat, bagaimana kabar putri? Hasil Kapan keluar? Bu Jiang, jangan khawatir. laporan tes menunjukkan putri Anda baik-baik saja. Hanya saja. Maaf Birja tidak bermaksud membohong kamu. Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali, sudah lama tidak pulang. Saya merindukanmu. Akhir-akhir ini sibuk dengan proyek sampai tidak sempat istirahat. Aku berencana pulang kemarin, tapi bermesraan lagi dengan Qin Zhao. Oh. Ini salah ibu. Ibu berjanji akan pulang lebih awal mulai sekarang. Namun Cao Cao harus berjanji pada ibunya. Jangan berpura-pura sakit menakuti. Cao Cao berjanji pada ibunya, janji kelingking. Bu, apakah ibu akan pergi ke perusahaan hari ini? Cao Cao bisa ikut denganmu? Cao Cao menjanjikan sesuatu yang bagus. Jangan ganggu kerja mama. Baik. Zazha ikut mama. Yeay. Masih kecil sudah tahu trik, tidak tahu ikut siapa. Ada rapat online. Anak saya Zazha, tolong jagain sebentar. Oke. Asha. Nanti kalau ngantuk, pergi tidur di dalamnya. Pergilah. Baiklah. Tentang kemarin. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Saat itu darurat, saya ingin menghadapi keluarga. PAK Jiang, Tak APA, saya rela. Saya sudah lama mengagumi Anda. Anda boleh memanfaatkan saya semuanya. Sanggup. Kakak boleh memanfaatkan saya. Saya ikhlas. Orangku berani kau incar. Orangku berani kau incar. Kenapa bertengkar? Xiao Qin. Kamu gak apa-apa kan? Lagi-lagi Xiao Qin. Kakak, kamu benar-benar tidak bisa melupakan aku ya. PAK Jiang. Aku gak apa-apa. Temanmu. Ada yang mau disampaikan. Kalian ngobrol baik-baik ya. Jangan bertengkar karena aku. Adik laki-laki. Keterampilan tehnya bagus. Sayang sekali. Cara ini sudah pernah saya mainkan. Bos kalian, Jiang, sekarang tidak terima cara ini. Ada dendam di sini. Apa yang terjadi? Keluar bicara. Mama,
Au. Om Siayuan, kenapa wajahmu? Panggil Om. Kayaknya anak bukan miliknya. Anak ini kelihatan sekitar 3 tahun. Apa ini anakku dan kakak? Xiao Qin, bawa Cao Cao ke ruang teh. Ingat urus wajahmu. Iya, Pak Jiang. Ayo. Kakak, Cao Cao itu anakku kan? bukan. Lalu anak siapa? Hubungan semalam. Lupa. Tidak masalah. Setelah kita menikah. Itu anakku. Saya sudah mengecek. Kamu belum menikah. Ya. Saya belum menikah. Saya tidak ingin menikah. Tidak berniat menikahimu. Apakah Anda sudah bertanya kepada putri Anda? Aku perlu ayah? Cao Cao adalah putriku. Akan memberikan cintaku padanya. Tidak penting ayah atau tidak. Nanti keluarga Jiang miliknya. Dia tidak butuh apa yang disebut cinta ayah. Kakak. Gues mengadakan pesta sambutan kepulangan. Mereka ingin menjodohkan aku. Kamu bisa tidak membantuku? Keluarga Gu punya rencana sendiri. Apa bisa saya lakukan? Saudari, aku anjing kecilmu. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Saya pergi sekarang. Di masa lalu, Ada deretan pegunungan. Manakah di antara berikut ini yang merupakan ayah saya, ibunya, Paman Siayuan, atau paman yang kita temui hari ini? Au. Ya, Apa kata anak-anak lainnya? Namun Cao Cao ingin memiliki seorang ayah. aku tahu ibu sangat lelah. Cao Cao hanya berpikir, jika ada yang membantu ibu, ibu tidak akan begitu lelah. Ibu tidak lelah. Ada Cao Cao. Ibu adalah orang paling hebat di dunia. Kakak. Pesta di perkebunan keluarga Gu, aku akan selalu menunggumu. Lepaskan. Ada urusan di pagi hari. Qin Zhao, apa yang kau lakukan? Kau tidak datang. Aku tak setuju. Pernikahan urusanmu, jangan kekanak-kanakan. Aku kekanak-kanakan? Kenapa tidak membiarkanku menemuinya? Kenapa tidak membiarkan aku mengenalnya? Cao Cao adalah anakku. Kau sudah memeriksa. Ternyata. Kamu bohong lagi. Kakak. Kalau kamu gak sayang aku, kenapa melahirkan anak kita? Selama 3 tahun ini kamu. Hao Zhao adalah putriku. Anak keluarga Jiang. Baik. Dia milikmu. Kamu mau menerimanya. Kenapa tidak mau aku? Aku ayah Zhao Zhao. Waktu itu sudah kukatakan dengan jelas. Punya jalanmu, mimpiku sendiri. Hubungan kita berakhir saat kamu pergi. Sekarang datang lagi ke sini ingin pamer jadi bos? Tidak, Kak. Aku hanya ingin membawamu kembali. Aku tahu. Aku pernah menyelamatkanmu. Kamu ingin membalas, menganggap rasa suka adalah cinta. Tapi kau pernah tanya aku mau apa?
Tak mau begitu kamu kembali jadi pengikut orang lain. Ingin orang lain tahu. Jiang Wanning, ketua Jiang Group di kota Jiang. Drama memaksakan kehendak. Jangan gunakan padaku. Jika di hatimu tak ada aku, lalu kenapa kamu mau denganku? Tidur bersamamu. Badan kita cocok. Genetika penampilan cukup baik. Lepaskan stres. Jika ada anak itu akan menjadi pewaris grup Jiang. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, tapi tidak ada hubungan denganmu. Kenapa Pangeran Jiang Cheng yang bersinar ingin mati di tanganku? Hari ini, aku harap ini yang terakhir kali. Selain itu, Cao Zhao adalah anakku. Siapapun jangan coba-coba merebutnya, mengerti? Selain itu, yang ingkar janji duluan kan kamu. 3 tahun ulang tahun. Aku belum pernah melihatmu sekalipun. Tuan Qin. Minum sendirian, kenapa? Belum berhasil mengejarnya? Dia tidak mau memberiku kesempatan. Kamu menghilang selama 3 tahun dan tiba-tiba muncul mengaku sebagai orang tua, dan ingin melakukan ini dan itu dengan dia. Siapapun pasti curiga padamu. Aku hanya ingin menebus kesalahan masa lalu. Setiap tahun ulang tahun, aku selalu bawa hadiah. Tapi waktu itu keluarga Gu selalu menghalangi. Jadi aku terpaksa menaruh hadiah di villa lama. Tidak ada cara untuk menemuinya. Aku juga tidak tahu dia hamil. Kamu tahu sekarang, apa yang paling berguna? Apa? Banyak trik. Ketulusan yang paling penting. Bukankah kamu punya seorang anak perempuan? Bagaimanapun, dia anakmu, tidak bisa dihindari. Terima kasih. Ciao ciao. Mama, Mama, lihat ini. Dinosaurus besar dibangun oleh Paman Qin Pak Qin berkata temanmu, kami menelep. untuk memastikan. Maaf merepotkan Bu Kepala Sekolah. Mama. Paman Qin ayah Zhao Zhao? Teman sebangku bilang kami mirip sekali. Zhao Zhao ingin punya ayah, mengaku saja seharusnya tidak masalah. Bagus sekali. Zhao Zhao punya ayah sekarang. Kakak. Aku tidak meminta maafmu. Juga tidak minta pengakuan. Hanya berharap bisa terus di sampingmu dan anak-anak. Mama, kenapa ayah memanggilmu kakak? Ayo pulang dulu. Aku antar kamu sampai pintu. Tuan muda, mobil sudah di depan. Apa? Mobilnya mogok. Tuan muda, Anda bilang apa? Ada apa? Supir bilang mobil mogok. Hari sudah larut. Susah dapat taksi. Kak, boleh nggak aku numpang nginap di rumahmu semalam? Aku janji. Begitu pagi tiba, aku langsung pergi. Aku tidur di sofa aja nggak apa-apa. Tolong ya, Kak. Jangan pergi. Menyenangkan sekali. Aku mimpiin kamu lagi. Kak,
Aksi aktingmu lebih bagus dibanding 3 tahun lalu. Terima kasih, Kakak. Sudah mau melahirkan Zhao Zhao dan merawatnya dengan baik. Aku hanya berharap kamu memberiku kesempatan untuk menjalani tanggung jawab sebagai ayah. Zhao Zhao tidak menolakmu. Sisanya, lihat saja bagaimana kamu berperilaku. Istirahatlah lebih awal besok. Antar Zhao Zhao ke sekolah. Besok sore, temui putri Paman Zhong. Jangan biarkan dia menunggu. Aku tidak akan pergi. Jiang Wanning, aku sudah dengar tentang urusanmu. Punya tunangan tapi malah punya anak di luar nikah dan merawat pria pengangguran. Sekalipun sekarang kamu adalah ketua Jiang Group, lalu kenapa? Kamu itu tidak pantas untuk Qin Zhao. Kamu siapa? Siapa izinkan kamu masuk ke kantor Saya putri keluarga Zhong, Zhong Li, calon Chonya Gu. Saya akan kasih kamu 10 juta. Tinggalkan tunangan saya. 10 juta? Nona Zhong. Hari ini kamu datang tanpa izin, mengganggu pekerjaanku. Kerugianku tidak hanya 10 juta. Kerugianku tidak hanya 10 juta. Kamu mau apa lagi? Mengandalkan kecantikan, pakai segala cara, pikir bisa menikah ke keluarga kaya? Aku bilang kamu, itu tidak mungkin. Nona Zhong. Boleh tanya, properti tak bergerak keluarga Zhong? Berapa dana likuid tersedia? Setelah menikah, berapa banyak saham yang bisa kamu dapatkan? Saat ini, nilai kekayaan saya tidak banyak. Total sekitar 300 triliun, menempati posisi di daftar orang terkaya dalam negeri. Bisa disebut keluarga kaya maksudmu. Jiang Wanning, tunggu saya. Aku pasti akan membuatmu pergi darinya. Aku pergi darinya? Dia yang selalu tidak mau melepaskanku. Hati-hati. Ayahmu bilang kamu menolak perjodohan dengan keluarga Zhong? Ada apa ini? Masih memikirkan perempuan itu, Jiang Wanning? Keluarga Gu tidak butuh pernikahan bisnis untuk stabilitas. Aku hanya akan menikahi yang kucintai. Aku tidak setuju. Skandalnya sudah bikin semua orang tahu. Sudah susah payah melepaskan dia. Jangan terjebak lagi. Meninggalkannya adalah hal paling kusesali. Sekarang aku sudah punya kemampuan, dan aku tidak akan melepaskannya lagi. Apalagi sekarang. Tapi aku tidak bisa mendekatinya. Tidak perlu bicara lagi. Ayah, apa kamu bilang tidak bisa meninggalkan ibu? Tapi ibu belum memaafkan ayah sekarang. Ayah sedang berusaha. Ibu, kamu dengar semuanya tadi kan? Daza licik. Ayo pulang dulu. Ayo pergi. Kakak. Kapan bisa bikin keluarga Gu tahu tentang Cao Cao? Aku tidak berniat membawa Cao Cao kembali ke keluarga Gu. Hanya saja, aku ingin Cao Cao menerima identitas keluarga Gu. Begitu. Ini baik untuk masa depannya. Tunanganmu datang ke kantor mencariku tadi. Aku mana punya tunangan. Mereka ternyata pergi menemui Jiang Wanning. Kakak. Menikah dengan keluarga Zhong keinginan keluarga Gu. Aku tidak pernah menyetujuinya. Hatiku hanya untukmu. Kapan kamu akan menyelesaikan semua ini? Kapan pengumuman identitas Hao Zhao bisa dilakukan?
kakak bayiku. Kamu harus pulang sekarang. Tunggu kabar baik dariku. Qin Zhao, bisakah aku masih percaya padamu? Xiao Yi contoh nyata seorang wanita sosial. Dia jadi istri Xiao Qi, pasti keberuntungan. Qin Yao tampan. Paman dan bibi juga sangat baik padaku. Nanti aku menikah dengan keluarga Kamu tidak akan menikah dengan keluarga Nona Zhong. Xiao Qi. Kenapa kamu kembali? Kenapa tidak bilang? Semua sedang ada di sini hari ini. Aku akan jelaskan semuanya sekarang. Nona Zhong, kita tidak akan menikah. Tuanku. Akan selalu mencintai Jiang Wanning. Tidak akan mencintai orang lain. Aku sudah mengatakannya 3 tahun lalu. Hari ini, aku akan mengatakannya lagi. Anak kurang ayah. APA yang kamu katakan itu? Jiang Wanning 6 tahun lebih tua. Belum lagi tindakannya padamu kala itu. Itu masuk akal nggak? Xiao Yi, asal-usul, pendidikan, atau penampilan, nggak sebanding sama kamu. Kenapa kamu tetap keras kepala? Nona Zhong itu sangat baik. Tapi hati saya sudah punya seseorang. Masih banyak kandidat pernikahan. Nggak pilih keluarga Gu. Nona Zhong. Kerja sama keluarga Zhong dan keluarga Gu bisa berlanjut. Nggak semua masalah harus diselesaikan lewat pernikahan. Lagi pula, aku yang terus mengejar Jiang Wanning. Aku juga yang selalu mengejarnya. Kalau kau tidak puas, hadapi aku saja. Kenapa kau harus memilih dia? 11 tahun lalu, kelaparan dan kedinginan. Ketika aku tidak punya jalan keluar, kakaklah yang menyelamatkanku. Lalu dia mendukungku masuk universitas. Orang tua angkatku dan adikku dibully. Dia juga yang membantu aku waktu itu. Semua ini berkat dia juga. Kita bisa bertemu lagi. 3 tahun lalu, saat masuk ke keluarga Gu. Aku akan mengambil alih keluarga Gu. Dan menjadi yang terdepan di industri ini. Sekarang, janjiku sudah terpenuhi. Orang yang mendukungku melakukan semua ini adalah Jiang Wanning. Kenapa kamu sekarang bilang semua ini? Saya bilang ini karena ingin memberitahu kalian semua. Di dalam hati saya, Jiang Wanning sudah lama menjadi istri saya. Mulai sekarang, saya hanya ingin berada di sisinya. Dan di sisi putri saya. Saya ingin memperbaiki semuanya untuk Tunggu sebentar. Putrimu? Siapa mau buru-buru jadi ayah anak orang? Zimanya anak Jiang Wanning. anakku. Cucu kalian. Putriku. APA? Kalau tidak percaya, kalian bisa lakukan tes DNA. Zhao Zhao. Ayah, ibu. Ada lomba keluarga di taman kanak-kanak. Caca harus nomor 1. Papa berusaha lebih keras. Tenang saja, Papa kalahkan mereka semua. Biar Caca jadi juara. Wah, mantap. Lihat ini. Cucu kita ini mirip banget sama aku. Berapa lama lagi orang tuanya akan mengawasi Caca seperti ini? Aku sudah bicara dengan mereka. Kecuali kamu setuju, aku tidak akan menemui Zhao Zhao diam-diam. Mirip banget, ya. Iya. Enggak tahu, deh. Aku sampai kira Zhao Zhao itu anak bos mafia. Ngomong-ngomong soal mafia, aku nggak pernah terlibat, sih. Tapi kalau kamu mau, aku bisa coba, kok, ke kanak-kanakan. Bu. 2 orang itu aneh banget ya. Cao Cao. Jika kakek nenek ingin bertemu, Cao Cao bertemu mereka? Apakah mereka akan merebut Cao Cao? Cao Cao milik Mama. Tidak akan. Mereka hanya akan menjadi 2 orang lagi yang mencintai Cao Cao. Kalau begitu, aku mau. Kalau ada 2 orang lagi yang mencintaiku, pasti juga ada 2 orang lagi yang mencintai Mama. Anak ini benar-benar mirip Xiao Qi saat kecil. Kakek, nenek. Kamu dan Cao Cao bermimpi persis sama. Wanning, maafkan aku. Dulu,
Kami memang punya banyak prasangka terhadapmu karena rumor dan masalah status. Selama bertahun-tahun, kamu tegas di Jiangcheng, Xiao Ci benar. Memang kami yang tidak pantas untukmu. Menurutmu, kapan waktu memberi Xiao Ci keluarga yang jelas? Dan Cao Cao mengakui garis keturunannya, tapi bukan ingin bawa Cao Cao kembali ke keluarga Gu. Cao Cao, sepertinya, lebih baik tetap diasuh di sisimu. Nyonya Wang, aku bukan sempurna. Bertahun-tahun terbiasa menimbang untung rugi. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku juga memang sangat merindukannya. Kakak, 3 tahun berlalu. Wajah ini semakin memikat. kakak. Aku punya sesuatu yang mau kubicarakan denganmu. Kakak, aku tidak rela. Hanya jadi hiburanmu saja. Aku ingin, dengan penuh hak dan alasan, tetap berada di sisimu. Kau, kakak. Dulu kamu bilang aku tidak bisa membedakan rasa terima kasih dan cinta. Tapi aku tahu setiap kali aku bersama kamu. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin memelukmu, menciummu. Ingin setiap kali membuka mata. Melihatmu, ingin ada di sisimu di setiap momen bahagia dan sedihmu. Untuk bisa bersama kamu. Kakak, aku tidak pernah melanggar janji. Selama 3 tahun ini, setiap tahun membawa hadiah untuk bertemu. Tapi waktu itu, ayah dan ibu selalu menghalangi. Aku tidak bisa menemui kamu. Hadiah ulang tahun 3 tahun ini, aku sudah bawa kembali. Untuk menggantikan. Hadiah ulang tahun 3 tahun. Aku sudah bawa kembali. Untuk menggantikan. Ini adalah 51% saham di perusahaanku. Aku tahu aku punya wajah ini. Lumayan bisa masuk dalam pandangan. Aku sering bertindak gegabah. Dan kurang dewasa. Tapi, maukah kamu beri aku sebuah status? Bangun dulu. Kakak, aku salah karena membuatmu ragu. Aku janji padamu. Kasih kamu status yang jelas. Kamu ini, siapa lamar orang pakai surat pengalihan saham? Aku nggak peduli. Pokoknya apapun yang kakak suka. Semua aku kasih ke kakak. Maaf ya, dulu aku ngomong kasar. Sebenarnya, aku benar-benar merindukanmu. Halo, Aku baru pulang ke kampung beberapa hari. Si tua dari keluarga Gu menculik cicitku. Benar-benar tidak ada hati nurani. kakek. Siapa menyuruhmu memutuskan membuat keluarga Gu mengenali Cao? Aku tidak setuju. Kakek, soal ini. Kakek Jiang, ini ide saya. Saya membuat Cao Cao kembali mengenali keluarga Gu. Demi memberikan Cao Cao dukungan. Hah? Kamu pulang sudah lama, tapi sekalipun tidak datang menemui aku, diam-diam bawa cucuku pergi. Sekarang malah mau bawa cicitku pergi juga, benar-benar tidak sopan. Ini salahku, kakek Jiang. Besok pagi aku ikut kakak. Datang mengunjungimu. Tidak perlu. Ashley. Gerakan catur ini salah. Mau ubah lagi ya? Aku tidak main lagi. Kalau tidak mau main ya sudah. Cucu saya pulang, tidak bisa ajak kamu makan. Ning. Sarankan kakekmu segera berhenti kebiasaan itu. Dis c'est le Rukabu Patonking. Hanya saya yang mau main catur dengannya. Baik. Kakek Zhang, hati-hati di jalan. Kakek, saya sudah pulang. Duduklah. Oh, permainan bida hitam ini begitu tajam, langsung ke pusat, mengingatkan pada gaya kakek Jiang di dunia bisnis.
Tegas dan cepat. Ngapain sih menjilat begitu? Saya, orang tua ini, mainnya bidak putih. Oh, permainan bida hitam ini begitu tajam, langsung ke pusat, mengingatkan pada gaya kakek Jiang di dunia bisnis. Tegas dan cepat. Ngapain sih menjilat begitu? Aku pakai biji putih. Baiklah. Urusan anak muda kalian. Kalian selesaikan sendiri. Selama ini, demi grup Jiang, aku membuat Wan Ning menanggung banyak kesulitan. Itu salahku. Sekarang aku bilang ini semua, pun tidak ada gunanya. Nanti, aku harap kamu lebih baik padanya. Dengar tidak? Jangan khawatir, Hidup ini. aku hanya akan memilih kakak. Aku pasti akan menjaga dia. Dan Zhao dengan baik. Itu baru benar. Malam ini, tetaplah untuk makan malam. Coba cicipi anggur yang aku buat. Aneh banget. Kita semua di Qinghe. Mungkin saja, sudah bertemu sejak lama dulu. Di kehidupan sebelumnya telah banyak berbuat kebaikan. Makanya di kehidupan ini bisa bertemu denganmu. Qin Zhao, seperti anak anjing. Aku anak anjing milik kakak. Kakak adalah tuan aku. Benarkah? Bukannya anjing kecil itu seharusnya menggonggong. Go. Sejinak ini. Kamu dapat hadiah. Hadiah buat anjing kecil. Kalau anjing berperilaku baik, usap saja kepalanya. Kalau anjing kecil tidak patuh, pakailah sabuk untuk memukulnya. Tunggu sampai anjing kecilnya nggak tahan lagi. Saat dia mau nangis, cium dia lagi. Gitu ya? Kakak ahli melatih anjingnya. Kok nanya aku? Qin Zhao. Kalau aku nggak setuju, kamu bakal menyerah nggak? Tentu saja tidak. Aku akan terus bersamamu. Sampai mati. Kakak, kamu harus selalu bersamaku, ya? Baik. Tidak, kamu sudah mabuk sekarang. Aku mau kamu bilang itu lagi besok setelah sadar. Jiang Wanning. Jangan tidur. Kamu harus janji, selalu bersama aku. Selamanya. Bersama.